Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Ini bentar lagi bakal ada yang klarifikasi minta maaf nih. Lu bayangin anak kecil nih. Emang seberapa kaya ente? Miskin aja komplain. Ini paling ujungnya juga kami cuma sedang endorse Oke Jadi Drink. Prabowo kayaknya udah mumet nih sampai ngerahin let call giveaway buat ikut nyebokin. Bukannya bersih malah tambah bececeran kotorannya. Deddy Corbuzier malah mengintimidasi anak-anak yang polos. Tipikal orang kolot yang sukanya adu nasib. Merasa ilmu parentingnya paling mantep. Ingat Dad, ente ini sekarang tentara loh. Bukannya evaluasi malah gaslighting. Pakai ngatain orang emang lu sekaya apa sampai nggak doyan. Lu pikir aja Cahyadi, bocah biasa dibekelin masakan fresh, sekarang makan lauk penguk. Sekarang gua tantang Aska tiap hari ikut makan ayam gak mateng. Gak usah telanjang-telanjang lagi PA bikin videonya, kayak badan lu Oria aja. Makan bergizi gratis. Dari awal di nama itu makan bergizi gratis tidak ada kata-kata enak di situ. Nama sebelumnya aja makan siang gratis, tetap nggak ada kata-kata enak di situ. Jadi kalau ada anak kecil yang ngeluh ayamnya rasanya aneh, sayurnya bikin enak, sayurnya udah basi, salah anaknya. Salah orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk membiasakan makan sayur enak. Itu pasti orang tuanya mendidik anaknya jadi picky eater. Makanya jangan biasain orang tua ngasih makan makanan enak di rumah. Biar nanti anaknya biasa pas di sekolah makan makanan bergizi gratis. Itu. Jadi jangan ngeluh kalau nggak enak. Emang nggak ada tulisan enak di situ. Belum lagi ada berita yang keracunan. Kan nggak ada tulisannya makanan tidak beracun. Dibiasain makanya anak-anaknya di rumah makan racun biar nggak jadi picky eater di sekolah. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya nggak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? Kali ini gue bener-bener ya harus belain pemerintah kali ini. Karena tadi ada yang komen di reels gue, habis itu dihapus. Komennya adalah, tapi bayangin kalau misalnya makanan bergizi itu dari 25.000 dipotong jadi 20.000, dipotong jadi 15.000, dipotong jadi berapa, terus ada daerah yang lebih besar harganya, lebih kecil harganya dan sebagainya. Itu kan nggak bener. Gini, bro, Anda membandingkan apa yang sudah ada dan diusahakan semaksimal mungkin. Kenapa Anda tidak bandingkan dengan tahun lalu yang bahkan nol, yang bahkan tidak ada makan gratisnya? Bandinginnya sama yang sekarang, bandingin sama dulu. Hidup itu bandingkan sama yang dulu, bukan di-compare dengan yang sekarang. Dulu nggak pernah ada itu makan gratis. Problemnya Bapak Deddy, Bapak membandingkan tidak apple to apple. Makanan syuting dengan makanan bergizi gratis nilainya udah beda. Kualitasnya apa lagi? Gue juga pernah syuting berkali-kali, jadi tahu gitu. Tapi mungkin dalam konteks kalau dikasih lu harus respect, kalau gue jadi anaknya itu, nggak mau ya nggak mau. Gue punya hak menentukan apa yang layak masuk ke dalam tubuh gue. Gue tempeleng tuh orang tuanya kalau maksain. Ya nggak suka dipaksa suka, gimana itu? Ada batasnya hal-hal seperti ini. Bukan kita tidak menghormati orang tua, bukan tidak menghormati pemberian. Ya, orang tua harus ngerti juga batas anaknya di mana. Harus ngerti juga alasan anaknya apa. Tapi kalau kita lihat berita di samping ini, harusnya seorang Deddy Corbuzier bisa berpikir lebih jernih. Kalau gue jadi orang tuanya, justru takut gue. Mending makan di kondangan aja dah. Makanya ini harus dikritik supaya programnya jadi lebih baik. Gak usah lah ngikut-ngikut si Opung itu.
program apapun tidak akan pernah bagus tanpa dikritik. Kita support loh ini. Tapi kalau teknisnya begini, aduh. Woi, Bang Deddy Sitorus. Salah. Deddy Kobuzer. Kenapa lu marah-marah sama anak kecil? Kalau makanan nggak enak, mau bilang apa? Nggak lo lihat tuh, makan siang gratis, pada keracunan anak sekolah. Kita tuh seneng Pak Prabowo ngasih makan anak Indonesia. Yang kita kritik itu mekanisme di bawahnya. Jangan lo samain nasi kotak lokasi syuting sama makan siang gratis yang anggaran 10.000. Jangan sosokan lo, buka baju, badan gede, berani mana kecil. No, lawan, McGregor, PA. Supaya kamu bisa jadi anak yang sehat dan cerdas. Kuat dan tahan lama, makan bergizi gratis, konsepnya enggak jelas, susu sapi diganti susu ikan, telur dan daun kelor, makan bergizi gratis. MBG emang BG. Ada yang butuh dana nih buat makan gratis. Nggak sekalian aja Pak, ngetrek tuh yang di jalanan tuh yang pakai saringan. Kalau ada mobil lewat, motor lewat, pada masukin tuh duitnya kan. Kayak orang minta sumbangan di masjid atau musola gitu. Bilang aja ini, tolong nih, butuh dana buat makan gratis gitu ya. Lu yang enggak aja usulan lu, masa duit zakat mau dipakai? Kemarin dana haji lu pakai, udah dipakai. Sekarang duit zakat, payah banget dah. Ini kelihatan banget kalau program makan bergizi gratis atau MBG itu nggak matang perencanaannya dan kesannya dipaksain. Saking susahnya cari anggaran, sekarang ada wacana kalau MBG akan menggunakan uang zakat. Ya jangan dong. Karena MBG itu kan janji politiknya satu paslon. MBG adalah janji yang berhasil memenangkan satu paslon jadi presiden dan wapres. Nah, kalau sampai dana zakat dipakai untuk membiayai terwujudnya janji politik satu paslon, maka itu artinya zakat digunakan untuk mendukung kegiatan politik satu paslon dan koalisi pendukungnya. Sedangkan zakat itu, kan dia harus bebas politisasi dan nggak boleh dijadikan sebagai alat politik siapapun. Zakat itu bagian dari rukun Islam, bukan bagian dari alat politik. Lagian, kalau sampai zakat digunakan untuk membiayai MBG, maka artinya hanya kelompok tertentu yang berhak menerima MBG, karena ada ketentuan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Terus katakanlah, hanya yang berhak atau anak-anak yang nggak mampu aja yang akan menerima zakat dalam bentuk MBG. Nah, sekarang lo bayangin, kalau di satu lingkungan sekolah, hanya anak-anak yang nggak mampu aja yang dibagi MBG. Coba lo bayangin, bagaimana perasaan dan dampak psikologis anak-anak yang nggak mampu itu ketika kondisi ekonomi mereka dipertontonkan ke semua teman-temannya. Iya, mereka anak-anak nggak mampu, tapi nggak perlu juga dikotak-kotakan. Kemudian dipertunjukkan kepada seluruh sekolahan kalau mereka itu nggak mampu. Karena lalu apa bedanya dengan anak sekolah di Medan yang belajarnya duduk di lantai karena dia belum bayar SPP. Kita setuju kalau MBG adalah program yang bagus banget dan harus kita dukung. Makanya kita harus perjuangkan dan dukung keberlangsungan MBG. Nah, daripada pakai uang zakat, mendingan MBG pakai aja anggaran dari proyek-proyek strategis nasional, warisannya Jokowi yang nggak penting. Mendingan pemerintah wajibin aja 10 orang terkaya di Indonesia untuk ngebiayain MBG. Suruh perusahaan-perusahaan punya konglomerat untuk bayarin MBG. Karena mereka udah dapat banyak banget dari negeri ini. Maka wajar banget kalau mereka berkontribusi paling banyak bagi bangsa dan negara. Salam semangat antitesa 24.